Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kompensasi untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nama saya Tania Emilia. Saya akan menjelaskan poin ke-1, yaitu pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang dilakukannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Septianita Puspasari dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi itu dibagi menjadi dua, ada dari sudut perusahaan dan sudut karyawan. Dari sudut perusahaan, yang pertama yaitu menarik pelamar kerja yang potensial, kedua meraih keunggulan kompetitif, ketiga mempertahankan karyawan yang baik, keempat meningkatkan produktivitas, kelima memudahkan sasaran strategis, keenam mengkokohkan dan menentukan struktural. Sedangkan dari sudut karyawan, yang pertama kepuasan kerja, kedua stabilitas karyawan, dan yang ketiga disiplin. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hanifah. Saya akan membacakan materi tentang manfaat kompensasi. Jadi, apa sih itu manfaat kompensasi? Manfaat kompensasi atau balas jasa adalah sebagai bentuk ikatan kerjasama, kepuasan kerja, stabilitas karyawan, disiplin dan motivasi, serta pengaruh terhadap serikat buruh dan pemerintah. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kendala-kendala dalam penentuan kompensasi. Jadi dalam pemberian kompensasi terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut terbagi menjadi 3, yaitu faktor internal organisasi, faktor pribadi karyawan yang bersangkutan, dan faktor ekstern pegawai organisasi. Yang pertama, faktor internal organisasi. Contoh faktor internal organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah: yang pertama ada dana organisasi. Kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentu sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan. Makin besarnya prestasi kerja, maka makin besar pula keuntungan organisasi atau perusahaan. Besarnya keuntungan perusahaan akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi, maka pelaksanaan kompensasi akan makin baik. Begitu pula sebaliknya. Lalu contoh kedua ada serikat pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen. Lalu selanjutnya kita akan membahas faktor yang kedua, yaitu faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah: yang pertama ada produktivitas kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompensasi yang berbeda. Pemberian kompensasi ini dimaksud untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Lalu contoh berikutnya ada posisi dan jabatan. Posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi menunjukkan keberadaan dan tanggung jawabnya dalam hierarki organisasi.
Semakin tinggi posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi, semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Contoh ketiga ada pendidikan dan pengalaman. Selain posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Pegawai yang lebih berpengalaman dan berpendidikan lebih tinggi akan mendapat kompensasi yang lebih besar dari pegawai yang kurang pengalaman atau lebih rendah tingkat pendidikannya. Dan contoh terakhir yaitu ada jenis dan sifat pekerjaan. Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang berada dalam ruangan. Demikian juga kompensasi untuk pekerjaan klerikal dan berbeda dengan pekerjaan administratif. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena pertimbangan profesionalisme pegawai, juga karena besarnya risiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Lalu selanjutnya kita akan membahas faktor yang ketiga, yaitu faktor ekstern. Contoh faktor ekstern pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penawaran dan permintaan kerja. Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran supply tenaga kerja lebih dari permintaan demand akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Sebaiknya bila kondisi pasar kerja menunjukkan besarnya jumlah permintaan tenaga kerja sementara penawaran hanya sedikit, maka kompensasi yang diberikan akan besar. Lalu contoh kedua ada biaya hidup. Besarnya kompensasi terutama upah atau gaji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup, cost of living. Yang dimaksud biaya hidup di sini adalah biaya hidup minimal paling tidak kompensasi yang diberikan harus sama dengan atau atas biaya hidup minimal. Lalu contoh ketiga yaitu kebijaksanaan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan keadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah menentukan upah minimum, jam kerja atau hari untuk pria dan wanita pada batas umur tertentu. Dengan peraturan tersebut, pemerintah menjamin berlangsungnya proses pemakmuran bangsa hingga dapat mencegah praktek-praktek organisasi yang dapat memiskinkan bangsa. Dan contoh terakhir yaitu ada kondisi perekonomian nasional. Kompensasi yang diterima oleh pegawai di negara-negara maju jauh lebih besar dari yang diterima negara-negara berkembang dan atau negara miskin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi-organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Reksa Putra Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kompensasi. 1. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung atau direct financial compensation yang terdiri dari bayaran atau pay yang diperoleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung atau indirect financial compensation, kompensasi finansial tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi ada 3, yaitu 1. Kompensasi langsung, 2. Kompensasi tidak langsung, dan 3. Kompensasi insentif. Kompensasi langsung ada 2, yaitu gaji dan upah. Kompensasi tidak langsung ada 4, yaitu THR, liburan, jaminan kesehatan, dan cuti. Dan kompensasi insentif hanya ada 1, yaitu bonus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan
akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Setiap pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tinggi rendahnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Penawaran dan permintaan, 2. Serikat pekerja, 3. Kemampuan untuk membayar, 4. Produktivitas, 5. Biaya hidup dan pemerintah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Zahra Maulidina Ikhwani. Di sini saya akan menjelaskan faktor menurut para ahli. Menurut Dessler dalam Harianja yang dicetuskan pada tahun 2002, dasar dalam menentukan kompensasi ada 4 faktor, antara lain yang pertama ada faktor hukum, yang kedua ada pengaruh serikat pekerja, yang ketiga kebijakan kompensasi, yang keempat ada faktor keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Syifa Nabila. Saya akan menjelaskan menurut para ahli, yaitu menurut Mondi yang dicetuskan pada tahun 2008. Ada hal yang dapat dijadikan kebijakan dalam penetapan sistem kompensasi. Ada 4 faktor, yaitu faktor organisasi, faktor karyawan, faktor pasaran tenaga kerja, dan jenis pekerjaan itu sendiri, yaitu faktor pekerjaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Putra Agustini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pemberian kompensasi. Menurut Susilo Martoyo, pada Andri Tanjung, fungsi pemberian kompensasi adalah yaitu 1. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien, 2. Pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien, 3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa harus ditetapkan atas asas adil dan layak, serta dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Asas-asas tersebut sebagai berikut. 1. Asas adil. 2. Asas layak dan wajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Renaldi Wisnu Syahputra, dipanggil Renaldi bisa, Aldi juga bisa, Al juga bisa. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi tentang proses penentuan kompensasi. Jadi, seperti ini. Yang pertama itu ada penyelenggaraan survei gaji, itu untuk menjamin keadilan secara eksternal. Dan yang kedua, ada memberikan penilaian terhadap pekerjaan dalam suatu perusahaan dengan menggunakan evaluasi perusahaan, itu menjamin keadilan secara internal. Dan yang ketiga, menetapkan harga tingkatan gaji dengan menggunakan garis upah. Dan yang keempat, menyesuaikan tingkat upah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Putri Aprilia Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan dalam menetapkan kompensasi. Yang pertama, standar gaji yang berlaku umum. Yang kedua, kekuatan serikat buruh. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, kebijaksanaan upah dan gaji. Yang kelima, peraturan pemerintah. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, kesimpulan dari kelompok 6 adalah kompensasi sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, kompensasi harus diperhatikan oleh perusahaannya. Jika kompensasi tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan akan kesulitan mencapai tujuannya dan aspirasi kinerja karyawan akan menurun. Demikian penjelasan dari kelompok 6. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.